Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau hadir dalam hidup kami. Sekalipun mata kami tidak bisa melihat, kadang-kadang perasaan kami tidak ada. Kami pikir Engkau tidak ada. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami ingin menikmati lebih lagi. Kami tahu Engkau nyata, lebih nyata daripada kenyataan hidup kami sendiri. Biarlah kami anak-anak-Mu di tempat ini, di House of Healing, bisa menikmati kehadiran-Mu yang semakin nyata setiap hari dalam hidup kami. Kami tahu di dalam hati-Mu, sebagai Bapa bagi kami, ada kasih yang begitu luar biasa yang Engkau ingin luapkan bagi kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini Bapa, bisa merasakan, menikmati, mendengarkan kasih-Mu. Kami mau izinkan waktu ini untuk Engkau limpahi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Siapa yang setuju pujian penyembahan hari ini luar biasa? Luar biasa. Shalom semuanya. Ya, hari ini gembira sekali berada kembali di House of Healing, rumah di mana kesembuhan itu bisa terjadi, saudara. Mengapa kesembuhan bisa terjadi di rumah ini? Karena Tuhan Yesus, Sang Penyembuh itu sendiri ada di dalam rumah ini, amin. Oke, saudara, saya sangat bersyukur karena saudara menyediakan waktu hari ini. Karena saya tahu ini hari yang kejepit. Ya, cocoknya memang dari Sabtu kemarin sudah jalan-jalan, nggak tahu kemana ya. Jadi Minggu skip ya, karena besok masih libur juga. Tapi saudara ada di sini untuk memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan untuk saudara semua. Luar biasa, saudara. Oke, saudara siap-siap ya, kencangkan sabuk pengaman. Ya. Apa yang mau disampaikan pada hari ini tetap adalah Injil kasih karunia Tuhan. Tetap adalah tentang pribadi Yesus. Saudara jangan expect datang ke sini mau mendengarkan sesuatu yang di luar Yesus. Tidak ada. Ya, kita mulai. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kalau lihat di kata kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara lihat kita yang dibenarkan. Kata kita yang dibenarkan ini merupakan alasan kenapa saya percaya Yesus, saudara. Karena dalam hidup kita, kalau saudara tidak dibenarkan, saudara harus membenarkan diri sendiri. Pilihannya cuma dua. Kita mau jadi orang benar, amin. Semua orang, baik penjahat, pelaku kriminal, itu semua mau jadi orang benar, betul nggak? Kita semua manusia dilahirkan pengen jadi orang benar, tetapi nggak pernah bisa benar. Tapi tetap namanya juga usaha, saudara ya. Bahkan tersedia begitu banyak agama, bagaimana mengajarkan kita itu menjadi orang baik dan benar, saudara. Kita nggak kekurangan pengetahuan tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menunjukkan kita orang benar, saudara. Betul nggak? Saya rasa tidak perlu kita duduk di dalam kelas mendengarkan ceramah ataupun khotbah untuk sekedar memberitahu kalau kamu melakukan ini, kamu adalah orang baik dan kamu orang benar. Tapi kalau kamu melakukan ini, berarti kamu itu orang berdosa. Saya rasa di zaman kita SD, dulu saya masih ingat loh saudara. Agama dibuat adalah untuk satu hal, yaitu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, betul ya? Sudah berhasil?
Jadi di sini cuma ada dua jalur. Saudara mau dibenarkan atau saudara membenarkan diri sendiri. Jalannya panjang sekali. Dibenarkan karena iman. Inilah yang dituduhkan kepada orang Kristen, saudara. Saya itu malah memilih untuk percaya Yesus karena saya pertama ya, saya sudah tahu, saya pasti tidak mampu membenarkan diri saya sendiri. Apakah dengan demikian segampang itu ya, kalau udah nggak bisa membenarkan diri, maka pilihan yang ada adalah dibenarkan. Nah, dibenarkan karena iman. Gampang sekali orang Kristen. Iman itu apa maksudnya? Percaya. Terlalu gampang, saudara. Cuman percaya saja saudara bisa dibenarkan. Rasanya mustahil. Tidak mungkin. Tidak sesuai teori. Betul ya? Tapi kadang-kadang kita pikir ya, nggak mungkin kalau kita makan siang, kita nggak bayar, betul nggak? Pasti kalau kita makan, kita harus bayar. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus tanggung, betul ya? Nggak mungkin kalau kita melakukan kesalahan yang tanggung orang lain. Kita pikir itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Tetapi kalau siang hari ini, saya makan di bawah, ya ada restoran bagus, tiba-tiba datang Pastor Yudi, Pastor Yudi pesenin di kasir ya, nanti orang yang duduk di sana, itu kalau makan udah selesai tagihannya saya bayarin nih, ya, saya titipkan kartu kredit saya, pokoknya jangan tagih ke dia. Pertanyaan saya makan, apakah saya yang bayar? Tidak ya. Tetapi apakah itu lunas? Lunas. Kenapa pada saat itu kita nggak bisa masuk logika? Ketika konsep daripada kita yang melakukan, Yesus yang menanggung. Susah sekali. Sangat susah. Tapi kalau saudara makan siang, harusnya saudara bayar, tapi dibayarin, saudara bisa terima. Ya kan? Kalau makan siang harusnya bayar sendiri, tapi dibayarin lunas, saudara bisa terima. Tapi ketika saudara bilang, saudara orang berdosa, saudara harus tanggung hukumannya. Tapi Yesus datang untuk menanggung hukuman saudara. Rasanya enggak masuk akal. Tapi dibayarin makan siang masuk akal. Sebenarnya kita bayarin makan siang pun, dibayarin orang, itu sebenarnya dibayar sebenarnya. Meskipun bukan saudara yang bayar, tapi dibayarin. Pastor Yudi harus kerja dulu dapat duit, baru bisa bayarin saya gitu loh. Betul ya? Dan harganya mahal sekali. Kalau kita itu dibenarkan karena iman, harganya berapa? Itu yang seringkali kita itu nggak pernah renungkan, saudara. Dan anyway, dibenarkan karena iman, memang itu dikatakan orang gampang sekali. Terlalu gampang orang Kristen, menggampangkan keselamatan. Hanya percaya terus dia selamat. Enak sekali, kita aja melakukannya susah payah, dan belum tentu itu selamat. Orang Kristen itu terlalu merendahkan namanya keselamatan. Saya mau kasih tahu saudara hari ini, kebenarannya adalah, yang paling susah adalah percaya. Dalam hidup kita, katanya percaya itu gampang, padahal itu yang paling susah. Kita lanjut dulu. Oleh karena dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman lagi. Kepada apa? Kepada kasih karunia ini. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang Anda tidak layak sebenarnya. Tetapi Anda diberikan juga. Kalau misalkan Anda sudah bersusah payah, Anda dapat bayaran, Anda dapat reward, Anda dapat hadiah, Anda diberikan bayaran, itu namanya upah. Kalau kita kerja ya pagi bangun, kemudian masuk ke kantor, satu bulan kemudian ada transferan masuk dari kantor, itu upah. Itu bukan kasih karunia. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu, tapi Anda dibayar, itu namanya kasih karunia. Sesuatu yang harusnya Anda nggak terima, tapi Anda terima hari ini. Itu namanya kasih karunia. Tetapi kenapa kita bisa masuk kepada kasih karunia? Kita masuk oleh iman. Masuknya oleh iman. Saudara harus tahu jalan masuknya. Saudara harus tahu jalan masuknya gitu ya. Jalan masuknya adalah oleh iman. Di dalam kasih karunia ini, nah kalau kita udah masuk ya kan, dalam kasih karunia ini, kita ngapain? Kita berdiri. Kemudian apa? Kita bermegah. Bermegah dalam apa? Bermegah ya. Saya bisa katakan demikian gitu ya. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada nggak kemuliaan kita? Ada dong. Kalau kita bekerja keras, belajar ya,
jadi cum laude ya, kemudian kita mendapat penghargaan di atas panggung, itu wajahnya bersinar. Kalau di panggung ya, dapat penghargaan, Grammy Awards gitu kan, itu wajah bersinar juga, ya kan, karena ada lampu gemerlap gitu kan. Itulah kemuliaanmu, karena kamu bisa melakukan itu. Tetapi kemuliaan Allah berbicara tentang apa yang bisa dilakukan Allah. Kalau tadi kamu punya kemuliaan tadi karena kamu habis melakukan sesuatu dengan kekuatanmu, kamu mampu dengan kemampuanmu. Tapi kalau kemuliaan Allah itu berarti kekuatan Allah dan kemampuan Allah. Pertanyaan saya, apakah ada batasnya kemampuan dan apa yang Tuhan mampu lakukan dan kekuatan Dia? Apakah ada batasnya? Kalau tidak ada batasnya, sebesar apa kemuliaannya? Dan saudara menerima kemuliaan Allah itu. Saya mau katakan sekali lagi, percaya memang simple. Tetapi itu adalah hal yang paling sulit. Saya nggak bicara tentang orang yang belum terima Yesus ya. Saya nggak berbicara tentang orang yang belum percaya Yesus, bukan. Bahkan orang yang katanya sudah Kristen, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam perjalanan hidupnya itu sulit sekali untuk percaya. Kenapa? Karena makanan kita adalah firman Tuhan. Orang percaya itu makanannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sesuatu yang sepertinya jauh di atas levelnya. Kita itu sangat di bawah. Mencernanya saja susah. Gimana saya bisa paham? Kalau nggak paham, bagaimana saya bisa percaya? Sulit sekali. Karena kita itu ya, bagaimanapun kita sudah terbiasa pola pikir dunia, saudara. Hukumnya hukum dunia. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan terima ini. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan terima ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan terima ini. Kalau kamu tidak lakukan yang baik, kamu dihukum. Kalau kamu lakukan yang baik, kamu dapat pahala. Hukumnya matematika. Hitung-hitungannya seperti itu. Makanya dikasih tahu, kalau ada kasih karunia, wah nggak masuk akal. Nggak mungkin ada orang sebaik itu. Nggak mungkin Pastor Yudi sebaik itu. Pasti ada maunya. Kalau dia bayarin saya makan siang, habis itu pasti dia suruh saya kerja. Pembayaran di muka. Ujung-ujungnya disuruh kerja itu, kan gitu ya. Kenapa? Sekali lagi, kalau saya pakai konsep dunia, pasti ada maunya. Kenapa? Karena bisnis pun begitu. Ngajak makan siang ternyata deal-dealan di sana. Katanya nggak ada makan siang yang gratis. Habis ini pasti ada sesuatu. Ya saya buktikan kenapa iman itu sulit sekali. Kenapa percaya itu sulit sekali. Kita lihat di Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu murid-murid Yesus ya, kepada Tuhan. Katanya, tambahkanlah iman kami, katanya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kecil sekali ya biji sesawi ya. Saya nggak perlu ungkapkan pakai contoh-contoh atau gambar. Saudara bayangkan saja, iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali intinya. Ya, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kemudian saudara di bagian lain saudara bisa temukan, Yesus juga mengatakan, kalau kamu punya iman yang kecil, kamu bisa pindahkan gunung. Pertanyaan saya, pindahkan gunung susah nggak? Susah. Makanya percaya itu susah. Kecil aja bisa pindahkan gunung. Pindahkan gunung susah. Mustahil. Tapi bisa. Ada orang-orang yang tanya ke saya kan, Pastor, pindahkan gunung itu emang ada orang yang bisa? Adalah, developer kan suka pindahin gunung ya. Yang enggak ada daratan aja bisa reklamasi bikin daratan. Bisa, dia bisa pindahkan ya. Yang laut itu bisa ditimbun jadi pantai. Tapi orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang percaya bahwa itu bisa. Kalau orang tidak percaya, nggak mungkin dia lakukan. Justru karena dia percaya, maka dia lakukan seperti itu. Saudara sekarang duduk di kursi, saudara yakin kursi itu cukup menopang bobot tubuh Anda. Itu adalah iman. Iman itu sesuatu yang sebenarnya otomatis. Tapi kalau Anda orangnya curigaan, setiap datang ke satu tempat ada kursi, pasti saudara balik dulu kursinya. Periksa dulu kaki-kaki kursi ini. Tekan-tekan dulu, suruh orang duduk dulu. Kalau aman baru saya dudukin. Tapi banyak sekali kita tanpa sadar, kita sebenarnya melakukan yang namanya percaya.
Lah, tadi katanya percaya itu sulit, tapi ternyata kita lakukan tanpa sadar. Hari ini, muatan dari khotbah sebenarnya sederhana. Saya pengen sharing, kira-kira kenapa saya percaya Yesus. Ya, karena Roma ini bagi saya tulisan Rasul Paulus yang sangat-sangat pintar. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, itu menunjukkan kepada mereka satu surat untuk menyadarkan orang-orang di sana. Kalau kita beritakan hari ini adalah untuk menyadarkan saudara dan saya kembali. Bahwa kita nggak bisa membenarkan diri sendiri, kecuali dibenarkan. Oleh sebab itu, janganlah terima pesan hari ini sebagai pesan agama. Ini tidak ada hubungan sama agama. Saya sangat respect semua agama, ya, termasuk agama Kristen. Saya respect. Kalau agama Kristen mengajarkan berbuat baik, saya sangat respect. Karena seharusnya seperti itu. Manusia hidup memang harusnya baik, ya. Tapi saya mau kasih tahu, sayangnya manusia bukan kurang tahu bahwa dia harus baik. Tapi problemnya adalah dia tidak mampu menjadi baik. Itu persoalannya. Enggak lah pastor, ada kok orang-orang baik yang saya kenal. Iya, menurut Anda dia baik tapi tidak sempurna. Betul enggak? Ya, apalagi kalau orang yang punya hubungan sama kita anggap dia baik, ya sudah. Tapi kan kita tahu dia nggak sempurna juga. Di balik itu dia juga melakukan hal-hal yang salah. Ya, iya pastor, tapi pemuka agama rata-rata kan suci ya, kudus ya kelihatannya. Kan kamu nggak ikut 24 jam. Mungkin di antara agama-agama, mungkin di Kristen pastor-pastor lah ya, pastor-pastor di sini lah ya, di sini. Ya kalau saudara ikutin kita terus, mungkin saudara akan ketemu salahnya kita. Gampang sekali, 1 jam aja dapat 10 mungkin. Ikutin kita 1 jam aja dapat 10 kesalahan atau mungkin lebih. Ya kan? Belum lagi pikiran. Belum dilakukan aja, mikirnya yang salah aja udah salah. Betul nggak? Semua agama ngajarin begitu. Apa yang ada dalam pikiranmu itu, kalau salah udah dosa itu. Semua agama setuju itu, betul nggak? Ya, berarti dikasih tahu begitu pun, hai saudara-saudara, saya beritahu hari ini, kalau pikiran kamu memikirkan hal-hal yang buruk, itu sudah dosa. Dalam hati saudara, sudah tahu pastor. Tolong saya, gimana supaya saya nggak berpikiran seperti itu? Jawabannya, ya nggak bisa. Kalau saudara masih merasa bisa, good luck untuk saudara. Saya sangat respect orang-orang yang memutuskan hubungan dengan keduniawian. Hebat sekali langkah mereka. Tinggalkan kota, masuk ke dalam, kalau perlu ke gunung ya, supaya nggak banyak interaksi. Makin banyak interaksi, makin banyak dosa. Tinggalkan saja keduniawian. Di sanalah dia bersemedi. Ya kan? Dengan dia meninggalkan keluarganya, untuk bersemedi di sana aja saya sudah bilang dia menelantarkan anak dan istrinya. Sudah dosa juga. Lantas mau gimana selamatkan diri kita? Ya kita mau cuekin ini semua, kita mau tinggalkan hidup ini yang penuh dengan dosa ini, kita mau sucikan diri, dengan kita cuekin aja kita udah dosa, saudara. Itu anak saya lucu banget. Saya harus jaga dia sampai dewasa, sampai dia menikah. Tiba-tiba saya bilang sampai setengah, Ken sorry ya, papa mau bersemedi. Menyucikan diri. Papa udah nggak mau keduniawian. Papa udah mau spiritual sekarang. Saya tinggalkan. Dia sedih kan? Saya sudah dosa, saudara. Bikin dia sedih aja saya udah dosa. Ya kan? Terus saya sayang sama dia kan? Dikatakan apa? Kemelekatan. Sayang pun salah. Cilaka kita ini. Sayang pun salah, saudara. Enggak melekat pun salah. Kalau kamu enggak sayang, kenapa kamu lahirkan dia? Salah lagi. Kalau kita sayang, kemelekatan kan. Tahu dari mana kamu kemelekatan? Kalau anakmu sakit, kamu sakit enggak? Iya, sakit hati ini. Ya, kemelekatan itu. Salah lagi. Sekarang ada kabar baik. Kamu bisa lepaskan itu karena kamu udah nggak sanggup. Kamu lepaskan.
usahamu itu, usaha untuk menjadi benar itu loh, letakkan, terus kamu izinkan Yesus yang sudah melakukan itu semua, ambil posisimu, dan engkau ambil posisi dia. Itu dibutuhkan iman. Pertanyaannya, saudara percaya atau enggak sesimpel itu? Simple, tapi sulit sekali, saudara. Sulit sekali. Kalau saudara ambil langkah itu hari ini, oke, saya mau letakkan semua upaya saya sudah tahu saya nggak bisa membenarkan diri sendiri, saya mau dibenarkan oleh karena iman. Masuk ke dalam kasih karunia, hidup dalam damai sejahtera Allah. Itu langkah awal saudara masuk, kayak masuk ke laut. Saudara tahu nggak, masuk ke laut. Kalau kita baca firman Tuhan ya saudara ya, saya minggu lalu di Medan, saya barusan khotbah juga, saya bilang begini, baca firman Tuhan itu kayak kita ceburin diri ke laut. Cara baca firman gimana ya pastor ya? Ya saya tanya kembali, gimana cara kamu ceburin ke laut? Ceburin aja udah, baca aja udah. Mulai dari mana ya pastor? Ya nggak apa-apa, laut itu terkoneksi semua. Ceburin dari Medan, nggak ada Medan. Di sini apa, Tanjung Priuk sana ya? Di Ancol ya, Ancol kan laut itu ya, laut. Atau Pik ya, Pik lah. Kita nyebur, itu koneksi laut itu sampai ke laut Antartika sana, itu laut yang sama, saudara. Terkoneksi langsung, ya. Nah, di dalam laut itu, minum airlah sepuasnya, all you can drink. Pas Rudi kan bilang, all you can eat. All you can drink. Sampai buncit perutnya, air laut nggak kering, saudara. Betul nggak? Saudara minum sepuasnya, air laut nggak akan jadi kering, saudara. Bahkan saudara bisa tenggelam di dalamnya. Saudara bisa menikmati pemandangan ikan-ikan di laut sana. Saudara bisa main-main di dalamnya. Ya, saudara bisa explore biota laut. Ya, ada apa di dalam firman Tuhan? Saudara bisa explore sebenarnya, dan saudara tidak sampai mati tidak akan sempurna memahami firman Tuhan. Dan saya tahu firman Tuhan yang jadi manusia itu namanya Yesus. Dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang kita bagikan setiap minggu di sini. Kehidupan Yesus itulah yang dibagikan di dalam khotbah-khotbah setiap minggu di House of Healing. Kalau saudara dengar khotbah salah satu pendeta yang bicara di sini, di dalamnya tidak ada Yesusnya, saudara anggap saja datang untuk seminar motivasi. Seminar motivasi, bedanya dengan firman Tuhan, seminar motivasi itu efeknya bekerja dari luar, saudara. Dikasih tahu, kemudian saudara sudah tahu. Setelah tahu, semangat sedikit. Kayak habis nonton film kungfu. Biasanya setelah nonton film kungfu, rasanya bisa kungfu. Itu perasaanmu. Kebenarannya, engkau tidak tahu kungfu. Ya. Kenapa? Yang ada di film itu pun kungfu juga, itu pemain filmnya itu nggak ngerti kungfu. Itu koreografi, itu tarian sebenarnya. Ya, itu tari-tarian sebenarnya. Cuma didramatisir pakai suara-suara efek ya. Biasanya begitu. Makanya ketika dengar pembicara motivasi, kalau bicara itu semangat sekali, saudara. Tapi keluar dari pintu, ya, bekerja lagi seperti biasa, ketemu lagi keberatan-keberatan dari customer, ketemu lagi problem-problem dalam pekerjaan dia, itu biasanya turun motivasinya. Makanya setiap minggu dipompa lagi semangatnya, motivator yang lain bicara lagi. Dan biasanya, kalau isinya sudah pernah dengar, kita cenderung tidak kena lagi, karena dosisnya udah kurang. Dibutuhkan motivator yang lebih tinggi lagi, yang tingkat nasional. Padahal itu juga omongannya. Tapi karena kita ngeri dengernya ya, ini nationwide, maka orang dengernya lebih serius lagi, kemudian kena lagi dia. Wah, mantap kali ini. Wah, bisa berjalan di atas api kali ini. Ya. Keluar dari ruangan semangat sekali, rasanya semua gampang. Bicara jadi semangat. Karena bicaranya semangat, efeknya ada tuh. Hasilnya mungkin naik penjualan ya. Tetapi setelah kena masalah lagi, down lagi. Masuk lagi ke kelas, cari lagi motivator yang lebih tinggi lagi dosisnya. Ya seperti itulah narkoba ya. Ya, obat bius juga gitu ya. Ada orang yang sudah kebal dengan dosis tertentu, disuntik, masih berasa, kasih yang lebih keras. Suntik, nah ini baru mati rasa, kebius.
Tapi kalau biasa main obat bius, lama-lama dia nggak bisa kebius. Dosisnya harus dinaikin. Hari ini dengar firman Tuhan bukanlah obat bius, saudara. Dan hari ini dengar firman Tuhan juga bukan motivasi. Kita bukan lagi memotivasi saudara semua setelah keluar dari sini semua masalah itu ringan sekali, enggak. Justru kita dengar firman Tuhan agar kita berubah. Caranya gimana? Caranya percaya. Firman Tuhan itu kalau menyatu sama kita, itu tidak lagi dibutuhkan pergumulan, saudara. Tidak butuh lagi mengingat-ingat, saudara. Tidak butuh lagi mengingat-ingat kemarin pastor ngomong apa ya. Enggak perlu ingat. Kenapa? Karena saudara dan firman itu sendiri sudah menjadi satu. Cara menjadi satu dengan sesuatu adalah caranya gimana? Makan, telan. Iya kan? Percuma kita paham kalau kita nggak makan. Dulu saya pernah memberikan ilustrasi seperti itu. Kalau saudara adalah ahli gizi, ya di mana ahli gizi kita? Joel ya. Kadang-kadang kan kita jual suplemen ya. Kalau kamu mau bodybuilding, kamu harus makan ini. Di dalamnya ada unsur ini, ada unsur ini, ada unsur ini. Dijelasin satu-satu fungsinya. Saudara boleh hafal spesifikasi produk itu. Ya, saudara boleh hafal mati ya. Sampai saudara merem pun bisa hafal tuh sampai berapa persen, berapa miligram semua itu ada. Selama saudara tidak masukin mulut, itu nggak ada efek, saudara. Betul nggak? Itu kandungan nutrisi, saudara hafal juga sia-sia kalau nggak dimakan, saudara. Kalau saudara nggak ngerti isinya apa, saudara makan pun ada efek. Firman Tuhan kadang tidak perlu dipahami, tapi dipercayai. Amin. Aneh juga ini bahasa, ya. Firman Tuhan tidak perlu dipahami, tapi dipercayai. Sama seperti anak kita ketika dia lahir. Dia tidak perlu paham gimana caranya, kenapa mama saya bisa menyediakan air susu. Dia bukan saintis. Dia tidak perlu ngerti semua konsep biologis, anatomi, enggak usah. Setiap dia nangis, dia bisa mendapatkan nutrisi. Dia cuma perlu tahu itu. Tapi kalau bayi baru lahir, dia langsung tahu kenapa bisa menghasilkan susu segala macam anatomi itu nilai plus sih, nilai plus, tapi saya belum nemu gitu loh, saudara. Jadi kita nggak perlu menjadi orang yang punya nilai plus dulu, baru bisa menikmati hidup ini. Amin, saudara? Ketika saudara terima dan saudara makan, caranya gimana sih terima dan makan? Caranya adalah percaya. Percaya itu sama dengan terima kalau dalam alam roh. Kita ke dukun aja harus percaya dia, baru sah, baru bisa gerak mantranya. Lucu ya, ke dukun aja percaya. Sama Tuhan nggak percaya, lucu kan? Kenapa saya tahu itu dukun orangnya percaya sama dukun? Dengan dia datangin dukun aja berarti udah percaya. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia datangin dukun. Gitu loh. Tapi lucunya, orang datang ke gereja, belum tentu dia percaya Tuhan, lucu ya. Kenapa? Karena ada kepentingan lain di gereja. Ayo. Ada kepentingan lain di gereja mungkin. Oh, teman saya banyak di sana, saya datang. Nggak ada urusan sama Tuhan. Oh, Pastor Yudi baik, dia udah berapa kali undang. Nggak enak kalau nggak datang. Ya udah saya datang. Jadi urusannya bukan Tuhan, saudara. Tapi kalau dukun urusannya jelas loh. Betul nggak? Kalau dukun urusannya jelas. Jadi ini kita itu, saya cuma mau ngasih tahu saudara, mungkin kita tidak sadar selama ini. Sesuatu yang sangat simpel, kita buat jadi rumit. Percaya pada Yesus, langsung kita dibenarkan, itu sesuatu yang simpel, padahal rumitnya minta ampun saudara. Rumit sekali loh. Saudara ngomongnya simple, percaya Yesus, dibenarkan langsung. Simple ya, itu rumit sekali di belakang layar. Sama seperti tombol kita tekan enter ya, di laptop ya. Tekan enter, itu di belakang layar kerja semua tuh. Gitu. Nggak simple.
Kita sih simple, stek gitu kan. Kalau nggak bisa, setek lagi. Kalau nggak bisa, banting. Dung. Ya kan, kadang-kadang waktu dibanting baru bekerja dia. Ternyata nggak sensitif ya tombolnya. Ya, dipencet nggak bisa, dibanting baru bisa. Ya kan? Kenapa saya bilang nggak simple? Karena Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia sendiri sudah ciptakan Adam, ya, Dia sudah ciptakan Adam, dan Adam ini gagal, saudara. Sampai ke kita, masih gagal, masih gagal. Jadi untuk supaya Anda pencet tombol dan langsung dibenarkan karena iman, Dia harus turun sendiri jadi manusia. Kita bukan menyembah Yesus adalah manusia yang kita tuhankan, bukan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena kalau Tuhan jadi manusia, barulah sah kalau Dia menggantikan kita. Sama seperti Pastor Yudi, supaya dia bisa bayarin makan siang saya, dia harus kerja. Harusnya saya yang kerja dapat duit, saya bayar makan saya sendiri. Tapi karena makanannya terlalu mahal, Pastor Yudi kerja keras, Pastor Yudi yang bayarin. Jadi kalau Tuhan cuma ngomong, nggak sah, saudara. Oke, baiklah, dosamu diampuni. Nggak segampang itu, saudara. Dia harus turun jadi manusia. Dia harus jalani kehidupan manusia. Dia harus sempurna dalam hukum. Hukum dunia pun dia sempurna. Hukum Taurat pun dia sempurna. Hukum apapun dia sempurna, tidak bercacat. Dia harus jalani hidup itu tanpa cacat. Barulah sah untuk memberi status sebagai anak ke kita. Amin, saudara? Dan itu sangat tidak simpel, saudara. Sangat tidak simpel. Mendewasakan seorang anak saja, rumitnya minta ampun. Kenapa? Karena waktu Joel tunjuk-tunjuk Ken ya. Kenapa? Karena kita orang tua aja belajar juga. Sembari membesarkan anak, kita pun belajar ya mendewasakan diri. Prosesnya sangat panjang, saudara. Waktu Yesus harus turun ke dunia, dia disebut anak, Bapa di surga, itu harus tetap terkoneksi kan ya, dan memang terkoneksi. Oke? Dan dia jalan seperti itu. Tapi satu titik sampai dia naik ke atas kayu salib, Bapak harus putuskan hubungan sama Yesus. Dan itu proses yang sangat sulit sekali, saudara. Kita ngomong gampang. Tapi bayangkan, saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, Bapak memalingkan wajahnya. Sampai Yesus harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak mungkin Yesus layak terima perlakuan itu, saudara. Untuk berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi untuk selamanya saja, kita sangat sulit membayangkan, saudara. Sangat sulit menerima itu, betul nggak? Kita ini punya harapan, saudara. Kalau kita punya orang tua atau siapapun yang kita kasihi sudah meninggal, suatu hari kita ketemu mereka. Kita punya harapan. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib terpisah dengan Bapa, itu posisi yang tidak punya harapan. Karena yang dia tanggung bukanlah kematian 3 hari. Karena kita tahu ya 3 hari dia bangkit kembali. Tapi kematian yang dia tanggung adalah kematian kekal. Karena itu yang dia tanggung dari kita. Saya tahu rasanya itu adalah rasa keterpisahan selamanya. Bukan keterpisahan 3 hari. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Tapi hari ini kita bacanya enak, disajikannya simple. Kalau kamu percaya, kamu dibenarkan. Simple sekali, dua kalimat, 2 ayat. Sesimpel itu, 2 ayat kita dibenarkan. Tapi di belakang itu dia harus jadi manusia, saudara. Sama sekali nggak simple. Kita lanjutkan di Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya memang lompat, saudara. Jadi saya ingin menggugah, kemarin anak saya bilang, Dedi, gara-gara dengerin Dedi khotbah, saya sekarang menyadari saya memang nggak bisa tawar lagi harus baca Alkitab. Jadi dia appetite untuk baca Alkitab itu muncul. Jadi sebenarnya khotbah kita dikatakan berhasil kalau saudara setelah dengar, saudara penasaran, pengen baca lagi. Saudara harus baca, saudara. Ya,
Karena tadi Roma 5 ayat 1 sampai 2. Ini saya lompat ke 8. Emang ada apa yang 3 sampai 7? Kenapa pastor skip? Rahasia. Supaya tahu, baca itu sendiri ya. Bacanya sampai Roma 1 buku, sampai selesai. Sampai Wahyu. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara nggak tahu kisah Yesus ini, karena 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Saudara nggak tahu karena mungkin saudara tidak ada background Kristen. Tapi hari ini apapun agamamu, ya, siapapun engkau, kita cuma memberikan berita, memberikan kabar, berita. Berita itu artinya sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi namanya ramalan. Kalau sudah terjadi namanya berita. Kalau namanya sudah terjadi, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau namanya sudah terjadi, nggak usah diajak bertaruh lagi. Ya saudara ya. Makanya perlu untuk anak Tuhan mengetahui firman Tuhan. Makan menjadi satu dengan firman. Anda nggak akan tertipu dalam hidup ini. Piala Dunia kapan ya? Kapan Ken? Tahun berapa nanti? 2026. 2 tahun lagi ya. Berarti yang terakhir 2002? Ya. Pemenangnya siapa? Argentina. Ya, saya lupa sih. Itulah, kalau kita lupa, kita ditipu. Betul ya? Kalau misalnya ada yang bilang, Brazil yang menang, saya juga pikir itu benar. Orang saya nggak interest, saya nggak ikut. Tapi kalau yang sudah terjadi, Argentina menang di 2022 dan itu benar, ya sudah, itu berita. Saudara bayangkan, Alkitab itu sebenarnya menceritakan semua yang sudah terjadi. Dan kita nggak tahu, saudara. Ketika kita nggak tahu, kita ditipu. Diajak bertaruh. Kalah pula. Betapa bodohnya kita ketika kita diajak bertaruh sama teman kita tentang Piala Dunia yang lalu, saudara. Konyol nggak, saudara? Kita diajak bertaruh untuk sesuatu yang sudah lewat, saudara. Dan kita salah milih pula itu. Kalah lagi. Padahal tinggal lihat Google aja, ya kan? Udah nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongi. Ya, anak Tuhan itu banyak dibohongi karena nggak baca firman ya. Diajak bertaruh, mau lagi, kalah lagi. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, tidak ada yang kalah dalam hidupmu. Amin. Tidak ada area manapun dalam hidupmu yang seharusnya mengalami kesulitan, saudara. Oh, saya ngomong gampang ya. Memang gampang. Makanya ngomong terus lah, karena ngomong itu gampang. Ngomong terus ya. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita dibenarkan karena iman, tapi kalau iman tanpa pengorbanan darah Yesus, imannya kosong, saudara. Sesuatu yang nggak ada dasarnya, saudara. Pengorbanan dia itu harus terjadi. Baru kita bisa yang namanya dibenarkan. Kalau tidak ada darah Yesus, maka yang ada harapannya adalah orang-orang yang membenarkan diri sendiri. Jadi nggak ada pilihan lagi, kalau Yesus nggak pernah datang ya saudara ya. Saudara nggak punya pilihan untuk dibenarkan. Pilihan saudara adalah, hayo, jadilah orang benar. Ayo, sucikanlah dirimu. Ayo, lakukanlah yang suci. Kan gitu ya. Setelah ditimbang, ternyata harus masuk neraka juga tetap. Karena besar, kecil, dosa itu tetap harus dihukum. Betul kan? Besar, kecil, sama aja, harus dihukum. Nggak ada harapan, saudara. Ya. Kemudian, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kenapa? Tadi dibenarkan oleh darahnya. Berikutnya. Nah, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berikutnya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Bicara tentang Adam, ya, waktu dia masuk, dosa masuk ke dunia karena dia, satu orang saja cukup. Itu jadi pintu masuk untuk dosa. Ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam, sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kita teruskan lagi ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini saya pengen menekankan, saya coba sederhanakan ya saudara ya. Kita itu bukan berdosa karena perbuatan, saudara. Saudara boleh berbuat baik, jahat, intermittent ya. Intermittent fasting ya. Ini intermittent baik, intermittent goodness, kindness. Jadi orang baik sebentar, jahat lagi nanti, nakal, pikirannya baik, pikirannya jahat lagi. Ya kan? Pikirannya jernih, pikirannya kotor lagi, kan gitu ya. Intermittent. Jadi sebenarnya nggak ada yang kita sebut kamu itu orang baik karena perbuatan. Kamu itu benar karena perbuatan. Enggak. Kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa, saudara. Tapi karena memang Adam sudah melakukan kesalahan, dosa masuk tuh. Selama kita adalah keturunan Adam, kita orang berdosa. Di sini ada nggak orang yang bukan keturunan Adam? Enggak, pastor. Papa saya, moyang saya nggak ada yang namanya Adam. Diterusin ke atas itu Adam juga, saudara. Oleh karena satu orang itu, dosa sudah masuk. Jadi kita itu boleh aja berbuat baik, jungkir balik, tapi tetap kita orang berdosa. Analoginya adalah, misalnya seseorang si A, dia melakukan kesalahan waktu itu sehingga dia harus masuk penjara, saudara. Selama dia menjalani masa tahanan, katakan 10 tahun hukumannya ya, atau seumur hidup lah, supaya lebih sadis ya. Ini hukumannya seumur hidup, sampai mati dia harus dipenjara nih. Dalam penjara emang dia nggak melakukan kebaikan. Saudara bayangkan, dia itu narapidana. Di dalam penjara, dia baik loh, saudara. Dia masakin narapidana yang lain. Dia pijatin nasabah lagi. Narapidana kok nasabah. Jadi customer dong ya. Dia melayani dengan baik di sana. Di dalam penjara itu. Saudara, dia boleh sebaik apapun, tapi dia adalah narapidana, betul? Jadi yang harus dipulihkan adalah, dia harus dinyatakan tidak bersalah, keluar dari penjara. Emangnya orang yang tidak dipenjara enggak melakukan kejahatan? Ada. Tapi dia enggak sempat dihukum, karena dulu ya katanya itu kan tidak ada hukum Taurat. Itu ibaratnya ya kayak itu, orang lewat persimpangan jalan, lewat-lewat aja. Begitu ditaruh lampu merah, lu main lewat aja, ditangkap loh. Lu melanggar hukum. Tapi kalau enggak ada lampu merah, lewat-lewat aja enggak ada hukuman, betul nggak? Padahal lampu itu ditaruh supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah sekarang gara-gara taruh lampu, meskipun tidak ada kecelakaan, lu terobos, lu ditangkap. Padahal fungsinya, saya ulang ya, fungsinya adalah untuk menghindari kecelakaan. Nah, gara-gara taruh lampu merah, yang fungsinya tidak terjadi kecelakaan, meskipun tidak terjadi kecelakaan, lu terobos lampu merah, tetap aja dihukum. Itu fungsinya hukum Taurat. Semakin banyak orang terobos, semakin banyak orang dihukum. Tidak ada kecelakaan. Seandainya kemarin tidak ada lampu merah, persimpangan itu rame-rame aja. Nggak ada juga kecelakaan.
Ya ada juga sih kecelakaan lah ya. Tapi taruh lampu merah juga ada kecelakaan. Sama aja. Jadi hukum ditaruh supaya kita tahu kita nggak sanggup. Ya. Nah jadi saat narapidana ini dibersihkan nama baiknya, dinyatakan tidak bersalah, barulah dia disebut orang merdeka. Ketika dia menjadi orang merdeka, kita ini semua bisa aja punya kesalahan. Bisa. Tetapi statusmu bukan orang berdosa. Amin? Itu yang paling penting. Saudara bisa baik, bisa intermittent tetap. Tapi tetap saudara bukan narapidana lagi. Saudara adalah orang merdeka. Saudara adalah orang yang dibenarkan oleh karena imanmu kepada Yesus Kristus. Amin? Ya. Jadi karena satu orang Adam ini membuat kita semua jadi narapidana. Jadi gimana membersihkan tadi supaya keluar dari penjara? Harus dibutuhkan satu orang juga, yaitu Yesus. Jadi kalau boleh dosa seluruh dunia masuk gara-gara satu orang, kenapa kita nggak bisa terima konsep karena satu orang dosa seluruh dunia juga selesai? Kalau kita bisa terima konsep gara-gara satu Adam manusia jadi berdosa, kenapa kita nggak bisa terima konsep satu Yesus orang bisa selamat? Amin. Ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ini berbicara tentang Adam pertama dan Adam kedua, yaitu Yesus. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Adam disandingkan sama Yesus Kristus. Dan ini pun tidak berimbang katanya. Karena Yesus itu adalah yang terbaik dari surga. Harus turun ke bumi. Saudara, saya kasih satu analogi lagi ya. Di sini ada nggak orang yang pelihara anjing, saudara? Ada ya? Di Medan ya. Masih ada berapa ekor di sana? Kemarin saya tanya begitu di Medan. Bapak, masih ada anjingnya? Ah, udah habis Pak. Wah, ada pesta ya Pak kemarin. Bukan pastor, kemarin tetangga protes, jadi ya udahlah nggak usah piara lagi gitu. Oh, saya pikir ada pesta kemarin. Jadi, saudara bayangkan, kalau misalkan saudara pelihara seekor anjing. Lucu karena masih kecil. Ya, lucu. Tapi anjing ini suatu hari besar, saudara punya pengetahuan tentang masa depan. Saudara punya anjing juga punya anak. Ya. Sorry ya pakai bahasanya kasar gitu ya. Saudara piara anjing, tapi ada anak juga, saudara punya anak kecil juga. Ini anjing juga masih kecil. Sama-sama bertumbuh nih. Tapi saudara tahu suatu hari anjing ini mengganas, makan anak saudara. Saudara sudah tahu pasti terjadi. Saudara mau piara nggak anjing nih? Tapi itu yang terjadi sama Bapa kita di surga. Dia tahu gara-gara Adam harus makan Yesus. Harus korbankan Yesus. Tapi dia tetap lakukan. Saudara jangan pertanyakan berapa besar saudara dikasihi oleh Bapa. Karena harga yang dibayar adalah dia merelakan anaknya yang tunggal. Amin. Saudara jangan pernah meragukan itu dalam hidupmu. Sekali saudara ragu, saudara sudah ditipu. Itu yang saya bilang ditipu. Padahal sudah final. Jangan diajak bertaruh lagi. Orang yang ngajak-ngajak bertaruh itu levelnya terlalu rendah. Ya iblis seringkali kan lemparin ke pikiran-pikiran, bukan lemparin sih, menstimulasi pikiran kita sehingga kita itu meragukan Tuhan kan ya. Coba saudara balik ke firman.
Saudara harus tahu betapa besar Bapa itu mengasihi saudara. Saudara, saya pengen buka hati Bapa itu ada apa? Saya buka hatinya. Dirobek. Itu dalamnya ada saya. So sweet ya. Hati saya kalau dibuka, ada Ken. Ya, di sini yang mengerti perasaan itu hanyalah bapak-bapak ini yang punya anak. Ya kan? Untuk apa kita melakukan semua yang kita lakukan hari ini kalau bukan untuk anak-anak kita? Betul nggak? Ya ini yang normal. Ada yang tidak normal loh. Orang anaknya di mana aja dia nggak tahu. Ada yang nggak peduli. Ada yang kesetanan gitu. Ini yang saya bahas itu yang normal. Ya, kalau yang kesetanan tadi itu kita nggak usah bahas lah ya. Tapi orang-orang kesetanan gitu saya mau bilang itu pengecut. Hei pengecut, kembali ke jalan yang benar. Kamu tidak berani menghadapi kenyataan. Kamu tinggalkan anakmu begitu saja. Ya kan? Sampai anakmu merasa memang lebih bagus nggak punya ayah daripada punya tapi begitu. Ya kan? Tapi yang ini adalah yang normal, yang mengasihi anaknya gitu loh ya, supaya punya gambar. By the way, bulan depan saya diminta untuk jadi narasumber ya, ada talk show katanya di Love. Diminta untuk jadi narasumber membahas tentang love, sex, and dating. Saya dan istri nanti didudukkan bareng mau ditanya-tanya, saudara. Pastor Gav kemarin bilang, ya Pastor Is, nanti kita akan kirimin kisi-kisi pertanyaan. Saya bilang, jangan Pastor, nggak usah dikirimin, nanti nggak alamiah. Bebas aja lah mau nanya apa lah ya. Toh saya udah tahu bakalan nanya apa. Itu lagi. Lihat judulnya aja udah tahu. Love, Sex, and Dating. Paling ditanya, Pastor gimana cara ketemunya sama ibu, ya kan? Waktu itu pacaran berapa lama? Gitu-gitu kan? Langsung basi ya. Pernah nggak dulu itu cemburu? Gitu ya kan? Dulu pernah nggak selingkuh gitu-gitu? Tanya-tanya begitu pasti ya. Kemudian, ini pasti langsung diubah, langsung strategi. Sama seperti itu, ketika kita memprediksi sesuatu, Bapak kita sudah tahu. Ketika dia ciptakan Adam, dia mengasihi Adam. Dia sayang sama Adam. Sampai hari ini kita anak cucunya Adam ini, dia kasihi. Sampai dia pikirkan bagaimana caranya selamatin. Memang betul, manusia ini mencoba untuk membenarkan dirinya. Tapi Tuhan Bapak tahu pasti gagal. Makanya dia relakan anaknya. Dikorbankan, sebesar itu. Saudara dikasihi. Amin. Ayat 19, ini masih banyak sebenarnya saudara. Masih ada waktu saya kan. Jadi sama seperti orang ketidaktaatan. Oke. Berikutnya Roma 6 ayat 1. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Pastor, kalau udah jadi orang Kristen, terima Yesus, udah dibenarkan, bebas berdosa ya pastor ya. Untung kita baca firman Tuhan itu lengkap. Ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, tanda seru. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saya pakai bahasa Batak, penekanan ya. Sekali-kali tidak, bukan bahasa Batak lah, penekanannya. Orang Medan ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana pula kau masih hidup dalamnya? Ya kan? Dosa itu bukan lagi interest orang benar. Interest orang benar adalah kehidupan Kristus. Karena hidup kita bukan kita lagi, saudara. Tapi jauh lebih baik hidupnya Kristus daripada hidup kita. Soalnya kalau potensi kita, kalau kita mau maksimalkan, saudara, selama saudara masih hidup di bawah tekanan dosa-dosa ini, saudara nggak akan pernah maksimal. Percaya saya. Saudara bilang, ya pastor, tapi dosa itu enak, saudara, ke pastor. Ya saya tahu, makanya orang selalu berdosa, karena enak. Coba kalau dosa nggak enak, pasti nggak mau dilakuin, betul nggak? Kenapa orang masih melakukan? Karena memang enak. Tapi saya mau kasih tahu kabar baik.
Lebih enak kalau tidak berdosa. Kenapa? Karena memang makanan kita bukan itu lagi. Yang dosa-dosa yang kita bilang enak tadi itu, enaknya berapa lama? Tapi kalau dalam Kristus, itu kekekalan semua. Hal-hal yang kekal, saudara. Kalau sampai kita lebih tertarik sama yang sangat-sangat sementara, dosa itu selalu sementara, saudara. Selalu. Amin. Tapi efeknya yang luar biasa. Panjang sekali efeknya. Ketimbang nikmatnya dosa itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita dalam Kristus, hidup kita punya Kristus, maka kita bukan ngurusin dosa. Iya, kita bersalah, mungkin kita melakukan yang salah lagi. Iya, saya tahu. Dan kita pasti nggak enjoy kok. Betul nggak? Tapi kalau hari ini saudara sebagai orang benar, saudara masih sangat enjoy, nah itu nanti ketemu saya. Ya, anak saya masuk psikologi itu, ya saya udah pesen, kan psikologi itu interestnya Dedi juga ya. Nanti kalau ada hal-hal yang sangat menarik, diskusi, ajarin Dedi pengen belajar. Ini anak dikirim kuliah, bapaknya yang belajar juga. Karena kita pengen tahu pola pikir manusia, kenapa satu simple dan dia bisa berubah, yang satu itu diomongin berkali-kali nggak berubah-berubah tuh. Saya yakin, kalau kita bergumul sama dosa, bergumul ulang-ulang di dosa yang sama, jangan-jangan memang kita suka itu. Padahal normalnya orang benar, waktu dia melakukan dosa, nggak ada penghukuman ya, waktu melakukan dosa, dia nggak enjoy. Yang problem itu dia melakukan dan enjoy, itu problem itu. Jangan bilang kamu ngerti kasih karunia. Sorry, saya harus tegas. Ya kan? Harus tegas. Kalau hal yang benar harus dikatakan benar. Ya. Kalau salah harus bilang salah. Bukan kasih karunia itu membenarkan semua. Salah pun nggak apa-apa benar. Kenapa? Karena nggak ada penghukuman. Nanti ada ayatnya, nggak ada penghukuman memang. Tapi problem. Saya nggak yakin kamu itu ngerti kasih karunia kalau masih menikmati dosa. Karena kita udah mati sebenarnya. Kalaupun masih melakukan, pasti nggak enjoy sebenarnya. Kalau masih enjoy, itu tanda tanya benar. Nanti ketemu saya. Ya, kemudian tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru kita itu adalah hidup jenisnya Yesus, bukan lagi jenisnya kita lagi. Sebenarnya pasti ada beda yang sangat ekstrim. Itu yang wajar. Syukurnya ada firman Tuhan. Syukurnya ada surat Rasul Paulus. Kalau nggak ada, kita raba-raba. Kita nggak ada indikator juga sama sekali. Pokoknya saya sudah benar. Sekarang saya bebas berbuat dosa. Semaunya. All you can do. Bukan all you can eat. All you can sin. Semua boleh dilakukan, dosa apapun, hebat, luar biasa. Bertekun terus, ya. Itu problem, saudara. Berikutnya ayat 7. Oh ya, ini belum ya tadi ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin, saudara. Kita sudah ambil posisi Yesus, Yesus sudah ambil posisi kita. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Berikutnya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Berikutnya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau lompat karena waktu sudah panggil-panggil saya. Saudara, saya sarankan baca Roma keseluruhan. Di situ adalah tulisan Rasul Paulus yang begitu smart,
Bagi saya, tulisan Rasul Paulus di Roma ini seperti orang lagi memberitakan Injil kalau saudara lagi baca. Seperti Rasul Paulus langsung beritakan Injil kepada saudara. Kalau saudara bilang saudara orang yang tidak berdosa, saudara adalah pendusta. Semua orang pasti berdosa. Semua orang pasti butuh dibenarkan. Kalau saudara bilang, saya bisa kok membenarkan diri saya sendiri dengan cara berbuat baik, saudara pasti berdusta, saudara. Kita lompat saja di Roma 8, ayat yang terakhir dari catatan saya, ayat 35. 32, sorry. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Enggak mungkin Bapa kita tidak mengaruniakan yang lain kepada kita. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, saudara. Hati saya rindu untuk kita semua menerima kepenuhan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya tidak ingin ada di antara kita satu orang pun dari kita atau keluarga kita yang sangat mudah ditipu oleh iblis. Dengan membuat kita ragu siapa kita. Di dalam Roma dikatakan ketika kita percaya, kita diberikannya juga status sehingga kita bisa panggil Tuhan sebagai Aba, Bapa. Tuhan kita panggil sebagai Aba, Bapa. Tuhan tidak mau kita kenal dia sebagai Tuhan. Tuhan mau kita kenal dia sebagai seorang Bapa. Dan seorang Bapa pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara coba renungkan. Kalau sampai Yesus anaknya sendiri, dia tidak sayangkan, tapi dia korbankan di atas kayu salib. Masakah dia tidak berikan yang lain kepada saudara? Tapi persoalan kita adalah yang lain-lain itu banyak sekali kita pikirkan, kita pusingkan, kita khawatirkan yang lain-lain itu. Bagaimana besok, bagaimana masa depan anakku, bagaimana ini, bagaimana bisnisku, bagaimana ini, bagaimana itu. Kita ragu, kita pusing. Padahal yang terbaik saja sudah dia berikan. Masa itu semua tidak dia berikan? Mari kita tutup mata kita. Hari ini, baik yang ada di tempat ini, saya nggak kenal saudara secara pribadi. Tapi hari ini bukan hanya yang ada di tempat ini, saya tahu pasti ada yang menyaksikan tayangan ini. Saudara sudah dengar, ini adalah berita, di mana Tuhan sudah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia mengambil rupa menjadi manusia, demi apa? Demi menjadi sah, dia mengambil posisi kita, agar kita bisa ambil posisi dia. Saudara kalau lihat di atas kayu salib, di sana harusnya saudara dan saya digantung. Karena yang berdosa adalah saudara dan saya, bukan Yesus. Tetapi kenyataannya adalah, yang digantung adalah Yesus. Dia digantung di atas kayu salib atas nama saudara dan saya. Sehingga atas nama Yesus Kristus, saudara dan saya boleh hidup hari ini. Bahkan bukan hanya hidup, tetapi boleh memanggil Tuhan menjadi Bapa. Dan sebutan itu adalah sebutan Yesus untuk Tuhan. Tapi dia berikan bagi kita karena dia mengasihi kita. Saya undang saudara yang ada di tempat ini, dan juga yang menyaksikan tayangan ini di YouTube ataupun di rekaman, saya mengundang engkau. Kalau engkau ingin mengatakan ya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, agar oleh iman percayamu engkau dibenarkan, bukan berusaha membenarkan diri sendiri, saya undang saudara bisa ikut saya berdoa. Saya katakan doa ini dan saudara boleh ikuti. Tuhan pencipta langit dan bumi, pada hari ini aku telah mendengar berita tentang Engkau datang turun ke dunia menjadi manusia dan bernama Yesus. Aku tahu sekarang Engkau sendiri turun ke bumi
menjalani hidup yang sempurna, akhirnya engkau naik ke atas kayu salib, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini, aku ingin menerima Engkau, Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih karena Engkau memberikan aku kesempatan untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapakku sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara baru saja mengucapkan doa itu, saya ucapkan selamat untuk Anda. Selamat bergabung menjadi satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Nikmatilah hubunganmu dengan Bapa di surga, Dia menerima engkau apa adanya. Dan Dia akan menjadi Bapamu yang kekal. Bapa di dunia bisa tinggalkan kita, tetapi Bapa di surga tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih, dan saya ucapkan sekali lagi selamat untuk saudara. Terima kasih.